Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pegadaian Syariah. Saya Nike Nudestuti dengan NIM 201420093 sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah saya Ridho Surjudin dengan NIM 20114-20082. Saya Yosi Stefani Pratiwi dengan NIM 204120091. Saya Ratna Ulansari dengan NIM 201420107. Berikut adalah pembahasannya. Pembahasan yang pertama adalah pengertian pegadaian syariah. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahan dan juga disebut al-has. Secara etimologis, arti arahan adalah tetap dan lama. Sedangkan al-habsu berarti pemahaman terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut Sabik, rahan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang. Sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil sebagian manfaat barang itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang pemiliknya baik berupa barang penggerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya. Selanjutnya adalah sejarah pegadaian syariah. Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah yaitu Bank Muamalat menjadi pionir, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti lembaga asuransi syariah, lembaga pegadaian syariah, dan lain-lainnya. Usaha lembaga keuangan syariah dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, beraliansi dengan Perum Pegadaian. Bentuk kerjasama kedua pihak yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syariah dan dananya. Untuk mengelola kegiatan ini, bentuklah unit layanan gadai syariah sebagai gerai layanan tersendiri, namun masih dalam suatu atap atau cabang-cabang Perum Pegadaian. Cabang pertama yang terpilih ketika itu adalah Perum Pegadaian Cabang Dewi Sartika yang menerima pembiayaan modal dari BNI sebesar Rp1.550.000 dan sejumlah uang sebesar Rp24.435.000 yang diperuntukkan bagi perluasan jaringan unit layanan gadai syariah. Landasan prinsip gadai syariah itu yang pertama Al-Quran. Ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dalam pembangunan konsep gadai adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu falyattaqillaha rabbah. Wa la taktumus syahadah. Wa may yaktumuha fa innahu asimun qalbuh. Wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagai kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah yang Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fungsi barang gadai pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai bertindak baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu. Lalu selanjutnya yaitu hadis Rasulullah SAW. Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhum yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Hadatsna Ishaq bin Ibrahim al-Hadhali wa Ali bin Hashra qala wa akhbarna Isa bin Yunus Amash an Ibrahim anil Aswadi an Aisyah qala, yang artinya telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali dan Ali bin Khashram berkata, keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Amas dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Muslim. Rukun dan syarat gadai, yang pertama yaitu ijab kabul, yang kedua yaitu orang yang bertransaksi, yang ketiga yaitu adanya barang yang digadaikan, yang keempat yaitu marhun bih atau utang.
Selanjutnya yaitu ketentuan gadai syariah atau rahan. Yang pertama yaitu murtahin, penerima gadai. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap milik rahin. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun. Murtahin, penerima gadai mempunyai hak untuk menahan marhun barang sampai semua utang rahin yang menyerahkan barang. Marhun dan manfaatnya, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan atau murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Selanjutnya yaitu akad perjanjian gadai. Pada dasarnya pergadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu yang pertama akad rahan. Rahan yang dimaksud adalah menahan harta untuk si pemimpin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini penggadaian seluruh barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Yang kedua akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri, melalui akad ini dimungkinkan bagi penggadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Aspek pendirian pegadaian syariah. Yang pertama ada aspek legalitas. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan umum pegadaian. Yang kedua ada aspek permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan pegadaian adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk pinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Yang ketiga ada aspek sumber daya manusia. Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya atau SDM-nya. SDM pegadaian harus memahami filosofi gadai dan sistem operasional gadai syariah. Yang keempat ada aspek kelembagaan. Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Yang kelima ada aspek sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Yang keenam ada aspek pengawasan, yaitu untuk menjaga agar jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah, maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Persamaan dan perbedaan gadai syariah dan konvensional. Persamaannya, hak gadai atas pinjaman uang. Yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan utang. Yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Kemudian perbedaannya, gadai rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga. Yang kedua, dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak saja, sedangkan dalam hukum Islam rahan berlaku pada seluruh benda, baik benda atau harta bergerak maupun tidak bergerak. Dalam rahan tidak ada istilah bunga. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian. Rahan menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Selanjutnya, kendala dan strategi pegadaian syariah. Yang pertama, kendalanya kurang optimalnya produk pegadaian syariah. Yang kedua, rendahnya surplus pegadaian syariah. Yang ketiga, kurangnya produk baru yang dipasarkan. Yang keempat, kurangnya SDM yang berkualitas. Strateginya adalah mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan lebih profesional, mempertahankan surplus pegadaian syariah dan terus berupaya meningkatkannya. Yang ketiga, memasarkan produk baru yang menguntungkan. Yang keempat, meningkatkan modernisasi dan penanganan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang kelima, membuat posisi keuangan yang liquid dan solvable. Yang keenam, meningkatkan komposisi barang gadai. Dan yang terakhir, ekstensifikasi transaksi yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan dana. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.